Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Kami boleh mendapatkan jaminan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dalam kondisi pandemi saat ini, kami masih boleh terus diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji Engkau. Tuhan, kiranya waktu ini boleh kami rasakan dan kami boleh manfaatkan dan kami boleh bersuka cita pada saat ini Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk kami boleh sharing, kami boleh saling mendukung, kami boleh mendalami Alkitab bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Tony yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mau memakai Pak Tony untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Berkati Tuhan semua peralatan, semua jaringan internet, supaya semuanya boleh mensupport kegiatan ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mungkin seperti ada diceritakan di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel pada saat mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, bangsa Israel memuji-muji Tuhan, menabuh gendang, menari-nari, begitu ya. Jadi pada saat ini pun, walaupun kita semua tahu kondisi saat ini, khususnya di Kota Bandung, pandemi COVID bukannya berkurang ya, tetapi saat ini malah meningkat. Tapi biarlah di saat kondisi ini pun kita mau percaya bahwa dalam segala apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan turut campur di dalam segala hal. Dan dalam kondisi apapun kita bisa tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat.
Ya, tema PA kita pada malam hari ini adalah mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Ya, ini satu pertanyaan ya. Mungkin nanti setelah kita mendengar paparan yang akan disampaikan oleh Pak Tony, kita mungkin pada akhirnya akan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan kembali satu buah lagu dengan judul Ukirkan Aku. Kudus, tak bercacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan. Jalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Ukirkan aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hatimu. Bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskanku, perkenananmu yang aku mau, dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Kudus, tak bercacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan. Bawa ku lebih dalam untuk mengenal isi hatimu, berjalan dalam segenap kehendak dan rencanamu. Ukirkan aku di dalam tanganmu, meteraikanku di dalam hatimu. Bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Hanya cintamu yang puaskanku, perkenananmu yang aku mau, dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Ukirkan aku di
cintamu yang puaskan perkenananmu yang aku mau dekat denganmu, sentuh hatimu, Yesus Rajaku. Yesus Rajaku, oh, Yesus Rajaku. Ya, saya persilakan kepada Pak Tony. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan Malam. terima kasih untuk kesempatan pertama kali saya pimpin PA dalam Zoom. Ini rada keder juga ini ya. Saya akan share screen dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sore hari ini mendapat kesempatan kembali ya Tuhan untuk boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan pada sore hari ini. Tolong kami ya Tuhan yang berkata-kata maupun yang mendengar, supaya kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami, dan kami membersihkan dari segala pikiran-pikiran yang mengganggu, untuk kami menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang agak menakutkan ini ya. Mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Dan bacaan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kami. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Satu bacaan yang luar biasa yang boleh kita bersama-sama renungkan pada sore hari ini. Menurut sejarah Alkitab, tulisan ini 4 ayat 1 Korintus 1 ayat 4 ini tentang Paulus yang datang ke Korintus yang kedua kalinya dari Athena. Jadi kota Korintus merupakan kota yang penting pada masa itu,
karena lokasinya yang strategis, yaitu di perbatasan Yunani Utara dan Selatan. Sehingga kota Korintus menjadi pusat perdagangan yang dilalui banyak bangsa. Tentu mereka membawa tradisi budaya maupun agama bagi bangsa-bangsa yang tinggal di Korintus. Asal dari Olimpiade, laga antar bangsa itu diadakan di Korintus. Karena di Korintus tempat berlalu lalang bangsa-bangsa yang berdagang di sana. Dan awal mula dari Olimpiade itu disebut dengan nama. Jadi setiap 2 tahun diadakan Olimpiade itu. Kota ini terletak di atas bukit Akropolis, tempat berdirinya kuil dewa Afrodit atau dewa cinta. Ritual pemujaan dewa Afrodit dilakukan dengan tindakan amoral. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kegelapan yang menguasai kehidupan orang Korintus. Jemaat Kristen Korintus merupakan jemaat mula-mula yang dirintis Rasul Paulus. Mereka merupakan warga minoritas Korintus yang dikelilingi tradisi, budaya, pemuja berhala, dan agama-agama lain. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan Kristen di Indonesia, di mana orang Kristen merupakan warga minoritas di antara agama-agama lain, dan juga penyembahan berhala masa kini, yaitu kehidupan yang materialistis, hedonisme, politik kebencian dan perpecahan, seksualitas, kriminalitas, dan juga narkoba yang melanda kehidupan di tengah-tengah bangsa ini. Namun, Paulus melihat jemaat Korintus mendapat kasih karunia dari Allah melalui Kristus yang luar biasa. Dan Paulus bersyukur kepada Allah untuk itu. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 1, ayat 4 sampai yang ke-6. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kami. Kita mengetahui bahwa kota Korintus itu warga paling di mana bangsa Yunani itu terkenal dengan filsafat manusia, ya. Jadi pengucapan kata-kata filsafat di sana sudah mendarah daging. Jadi agak sulit untuk iman Kristen itu betul-betul dikuatkan melalui firman yang sangat berbeda dengan pikiran manusia, ya, filsafat dunia. Tapi di sini Paulus melihat bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa yang mengerahkan kepada jemaat Korintus. Mereka kaya dalam macam perkataan. Maksudnya adalah perkataan hikmat dari Allah sendiri. Pengetahuan-pengetahuan hikmat dari Allah. Dan Paulus juga menyatakan bahwa masing-masing jemaat Korintus diberi karunia yang saling melengkapi. Sehingga tidak kekurangan dalam menyambut pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Seperti ditulis di dalam 1 Korintus 1, suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Masing-masing jemaat memiliki atau diberi karunia menurut kekayaan Allah. Dan karunia-karunia itu sungguh hidup di tengah-tengah jemaat Korintus, saling melengkapi satu dengan yang lain.
sehingga mereka dikatakan tidak kekurangan dalam satu karunia, satu pun karunia. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak tercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini merupakan ayat yang menjadi fokus bahasan kita pada hari ini. Jadi pertanyaan pertama yang akan kita saling menjawab ya, dan juga boleh siapa saja boleh memberikan pendapat. Apa pendapat Anda tentang tak bercacat? Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan untuk memberikan satu pendapat tentang tak bercacat itu apa? Silakan Bu Ning. Selamat malam. Ya. Ya. Selamat malam Pak Tony. Senang Ya. sekali bertemu Ya, melalui layar dengan teman-teman yang lain juga. Kalau saya memahami Pak, saya akan menjawab tidak gitu ya. Jadi saya, tapi ini seperti satu motivasi gitu. Jadi apa ya? Ayo gitu. Jadi kalau kesempurnaan tidak bercacat itu tidak, tapi ini adalah ke sana gitu. Kalau saya memahaminya. Jadi ini apa ya, semacam motivasi gitu ya. Hendaklah kamu sempurna, ya rasanya nggak akan sempurna gitu. Tapi kan hendaklah, artinya ya kamu berjuanglah, dan terlebih dari itu ya Tuhan yang akan menyempurnakan gitu Pak. Tuhan yang akan membuat kita tidak bercacat gitu. Itu saya berpendapat Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ning. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus ini untuk mendorong jemaat Korintus untuk selalu siap sedia dalam keadaan tak tercacat pada hari Tuhan gitu ya. Jadi satu motivasi. Ya, terima kasih Bu Ning. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, boleh ya Om nih. Ya, silakan. Ya, kalau tak bercacat itu ya hidup kudus yang tidak dicemakan oleh hawa nafsu dunia. Lalu mungkinkah kita dalam keadaan tidak bercacat pada hari Tuhan? Kan sampai sekarang yang sempurna itu ya belum tiba, tapi nanti pada hari kedatangannya ya kita ya akan ya disempurnakan gitu. Dan itu suatu pengharapan yang bahagia pada hari Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Renat. Jadi nanti akan pada hari Tuhan itu akan tidak tercatat gitu ya. Maksudnya Ya. pada hari yang sempurna ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ikut sharing Pak. Ya. Ya. Suatu keinginan untuk untuk mau berubah ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi sesuatu yang keinginan luhur daripada kita, tentu dengan lebih mengenal lagi Tuhan Allah kita. Lebih mengenal keinginan Tuhan. Meskipun tadi Bu Ning mengatakan akan ya hampir tidak ada ya manusia yang sempurna yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Tapi memang setiap ada keinginan untuk mau berubah, mau memperbaiki diri. Misalnya hari ini kita ada buat salah, tapi kita minta ampun kepada Tuhan untuk terus selalu secara konsisten untuk mau berubah. Saya kira ini pendapat dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Inal. Ya, jadi hampir ini juga ya, memotivasi ya, untuk kita hidup lebih baik lagi. Dan selalu datang untuk pertobatan yang terus-menerus gitu ya, Pak Inal. Ya. Ya. Silakan yang lain lagi. Pak Tony. Ya, selamat malam Pak Tony. Selamat malam. Iya. Jadi kata cacat itu sendiri
bisa pengertian kalau tubuh cacat itu kan berarti ada yang diamputasi. Ya. Ya, nah, tapi kalau kelakuan bercacat mungkin sesuatu noda ya, sesuatu yang tercela. Tapi saya membayangkan secara rohani kan kita diampuni oleh Tuhan, ada pengampunan. Jadi tidak bercacat dalam pengertian tidak ada yang mau disalahkan begitu. Ya, jadi saya pikir saya melihat bahwa mungkin saja kita tidak bercacat di hadapan Allah dalam pengertian Tuhan tidak melihat kesalahan kita lagi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Armen. Oke, masih ada lagi, silakan. Yang masih gemes, silakan. Ayo, ibu-ibu lain. Ibu Nike, Ibu Tiani, selamat malam. Pak Joni, Pak Henry. Malam Pak Tony, bisa nimbrung nih. Selamat malam. Ya, silakan Pak Joni. Jadi kalau saya membaca apa yang disampaikan firman Tuhan 1 Korintus ayat 1 sampai 8 ini, 1 ayat 8 ini kan kita berbicara soal ukuran gitu loh. Sehingga ada kriterianya. Jadi pemahaman saya, kita tidak bercacat berarti kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan ya, begitu. Sehingga dengan demikian, kalau kita misalnya diminta untuk melaksanakan amanat agung, itu pertanyaan bagi kita, apakah kita telah melaksanakannya itu? Mungkin itu. Yang kedua mungkin contohnya, ini soal bercacat. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, apakah kita lakukan dengan baik atau tidak. Mungkin arahnya ke sana. Jadi kita bagaimana memenuhi kriteria yang ditetapkan. Itu ukurannya mungkin. Mungkin masih banyak lagi. Tapi saya percaya hidup kita itu yaitu mengerucut di dua hukum kasih itu. Itu harus kita nampakkan, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulat hati itu. Dan itu juga kalau kita mau perdalam lagi, apapun yang kita lakukan, itu harus seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sehingga saya ingin katakan bahwa pada saat nanti, kalau ini berlanjut lagi pertanyaan, pada saat dia datang, ya kita berharap kita sampai ke sana, walaupun itu bersifat asimptotis mungkin. Tidak akan sampai mutlak begitu, tapi ada upaya ke sana perbaikan, terjadi pemurnian dari hari ke hari. Mungkin itu komentar saya, Pak. Makasih. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya, Pak Joni. Jadi Pak Joni ada kriteria ya, dan kita menuju kepada ukuran-ukuran itu ya, Pak Joni kalau nggak salah. Jadi ya, Pak, harus tahu juga ukurannya apa yang dikatakan untuk tak bercacat itu. Ya, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau bisa, saya lanjutkan. Mungkinkah kita dalam keadaan tak bercacat pada hari Tuhan? Dikatakan kan hari Tuhan itu tidak ada yang tahu. Datangnya seperti pencuri. Ya. Nah itu mungkin nggak kita pada saat yang kita sendiri tidak ketahui, kita ada dalam keadaan tak bercacat. Ya, silakan yang punya pendapat untuk memberikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin,
kenapa Paulus mengatakan itu ya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ikut sharing Pak Tony. Ya. Ya, saya teringat kalau pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sebelah kiri Tuhan Yesus kan ada, sebelah kiri kanan Tuhan Yesus ada juga orang yang dihukum dan dihukum mati. Tapi apakah mereka tahu bahwa pada hari itu juga mereka akan dihukum mati atau digantung bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Mungkin tidak ya Pak ya. Ya. Nah, dalam hal ini yang menentukan kita bercacat atau tidak dalam Tuhan hanyalah Allah sendiri yang tahu. Nah, pada saat kita, misalnya pada saat hari Tuhan, itu kita memang tetap siap untuk menghadapi, tentunya mungkin kita akan bermohon kepada Tuhan. Mohon pengampunan, dan hal-hal yang sudah tadi, kalau memang setiap saat kita berserah kepada Tuhan, ya mungkin kita akan lebih mudah untuk datang kepada Tuhan daripada misalnya kita jarang misalnya untuk berdoa, untuk menyampaikan keluh kesah, atau untuk menyampaikan ucapan syukur. Nah, sehingga pada saat-saat kita tadi harus terus belajar memperbaiki diri. Nah, mungkin kita bisa memperbaiki diri. Namun tadi untuk kriteria seperti tadi, untuk pengampunan Tuhan, Tuhan yang lebih tahu gitu Pak. Nah, pada saat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah aku pada saat engkau akan masuk ke kerajaanmu. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam beliau. Gitu ya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ya Pak ya. Kalau pertanyaannya mungkinkah? Mungkin ya Pak Inar ya. Mungkin Pak, mungkin. Mungkin ya, puji Tuhan. Ya, mungkin. Ya, Ibu Ning sudah ketawa-ketawa. Silakan Bu Ning. Menarik maksudnya diskusi kita ini. Iya. Iya. Apanya kalau mungkin atau tidak mungkin gitu, saya juga jawab mungkin. Tapi karena begini, maksudnya kalau pada diri saya tidak bercacat, itu tidak gitu pada diri saya gitu ya. Ketika bayangkan Tuhan Yesus datang gitu, saya juga ada banyak kekurangan gitu Pak di dalam diri saya. Nah, tapi saya luar biasa bersyukur karena dengan iman saya itu saya dibenarkan, saya merasa gitu ya. Jadi Tuhan yang melihat kayak Pak Armin, Tuhan melihat itu kita ada di dalam pembenaran gitu. Jadi saya ya mungkin kita tidak bercacat karena ini gitu, karena Tuhan yang membuat itu gitu. Jadi tidak lagi dipandang, dan saya senang juga ilustrasinya Pak Inal, penjahat itu bukankah penjahat gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan kamu bersama aku dengan Firdaus gitu. Jadi betapa kita itu berbahagia gitu ya Pak ya. Itu yang saya pahami. Ya, terima kasih Kuning. Ya. Ada lagi mungkin? Sedikit Pak Tony. Ya, ikut lagi Nurul. Ini menarik. Ya. Jadi ini soal tidak bercacat memang tadi disampaikan Pak Inal. Tapi kan kita berpikir bukan dalam kondisi yang ekstrim atau gimana ya, dalam kondisi yang normal kali ya. Nah, kalau kita berbicara soal tidak bercacat, ini kan agak gimana gitu ya. Nanti takut juga dibilang sombong begitu. Tapi yang saya ingin katakan terkait dengan nudge ini, apa pertanyaan Pak Tony, saya berpikir bahwa itu memang harus diusahakan. Terus yang kedua, itu tidak akan sempurna karena Tuhan juga yang akan mendandani kita. Karena kita tahu keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan juga pasti sudah tahu kita punya kekurangan-kekurangan. Sehingga soal itu, saya percaya kita tidak bercacat itu sangat sulit kita capai itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya percaya Tuhan akan
pengertiannya apa ya, menguatkan kita, memoles kita atau bagaimana gitu sehingga kita bisa jadi layak, bisa jadi bagian dari kerajaan surga nantinya. Iya. Saya ingin katakan bahwa upaya itu memang harus kita laksanakan semaksimal mungkin. Itu kan proaktif kita. Tetapi dalam hal lain, yang penting kita sudah lakukan dan kita serahkan kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Joni. Masih ada lagi? Semakin seru ini. Pak Tony. Ya, selamat malam. Armen. Ya, jadi kalau dibaca ayat 8 ini, ya, yang menyempurnakan itu kan Tuhan Yesus. Iya, iya. Ya, jadi Amin. kalau kita sendiri yang menyempurnakan mungkin nggak bisa ya. Ya. Tapi kalau Ia yang akan meneguhkan kita, ada kesan saya, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, ya. Jadi kalau kita memang tidak akan bisa sombong ya, merasa tidak mungkinlah kita akan, atau kita merasa pasti akan sempurna. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menyempurnakan, di mata Dia kita sempurna. Ya. Dalam kasih, kira-kira begitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, memang benar. Kita, kalau dari kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, serahkan pada Tuhan yang memungkinkan. Ya. Jadi keadaan tak bercacat itu kan secara umum itu keadaan tidak berdosa. Kita tidak itu berat. Ternoda, itu ya. Jadi sedangkan hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Istilahnya kita selalu kecolongan gitu ya. Pasti kecolongan lah kalau hari Tuhan itu datang. Dan apakah Bapak Ibu dapat memastikan beberapa detik ke depan Anda tidak berdosa? Kan nggak mungkin. Nah, itu yang berat. Nggak bisa memastikan. Ya. Tapi Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, itu usaha kita itu tidak mungkin menjadi sempurna. Amin. Dan dosa kita itu upahnya maut. Tapi karunia Allah itu hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Jadi 1 Korintus 1 ayat 9, bacaan kita terakhir dari perikop ini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Matius 26 ayat 28. Sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darahnya itu sudah tercurah untuk pengampunan dosa, kekal. Pengampunannya Tuhan Yesus di kayu salib itu kekal bagi siapa saja yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekal, tidak terbatasi oleh waktu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan pada masa lampau, masa kini, dan mungkin dosa yang belum kita lakukan, itu sudah termasuk di dalam pengampunannya yang kekal. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuannya, Bapak Ibu, saya tidak tercatat sampai kedatangan hari Tuhan. Itu jaminan dari Tuhan itu. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita tidak cacat, tapi karena pengampunan yang kekal, kita menerima dan menjadikan kita dibenarkan
tidak tercatat. Kapanpun kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang memungkinkan kita untuk tidak tercatat. Jadi tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Tuhan. Oleh karena pengampunannya yang kekal. Segala puji dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas kasih setianya yang luar biasa. Kasih setia itu adalah kasih yang sebetulnya tidak layak kita terima sebagai orang yang berdosa. Kasih itu diberikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bina. Mungkin ada tambahan-tambahan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tony untuk firman Tuhannya. Tadi mendengarkan sharing-sharing dengan pertanyaan tadi kan tadi ya, berarti kita harus bisa menjawab pertanyaan itu ya. Mungkinkah kita tidak bercacat pada saat hari kedatangan Tuhan? Setelah dan sebagainya juga karena keterbatasan kita sebagai manusia ya, tapi memberikan pengampunannya ya, baik dari tadi yang dituliskan dari dosa masa lampau dan dosa yang akan datang. Selama kita ada di dalam persekutuannya ya, itu yang menjadi kata kuncinya untuk kita bisa menjawab tadi mungkin kita tidak bercacat di hadapan Tuhan ya. Ya mungkin ada pendapat lain Pak Joni Bu Lina, atau saya sedikit ini ya, menarik. Boleh? Ya. Tony mengenai Pak Tony tadi kan sudah jelas clear bagi kita. Jadi kita sudah menjawab semua itu, intinya di situ adalah kasih karunia Tuhan. Tapi yang selalu mengganggu kesadaran saya selalu, ini untuk kita semua. Mungkin ini next apa ya PA. Yang selalu saya bertanya, keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Kita proaktif, oke. Tapi pertanyaan selalu bagi saya, apakah saya ini ada dalam buku kehidupan? Itu juga ada ayat mengatakan. Nah, jaminan bahwa kita ada dalam itu yang pertanyaan selalu bagi saya. Jangan sampai saya bolak-balik kepala saya, memang dari awal saya sudah nggak dicatat. Ini sederhana, tapi selalu mengganggu pikiran saya. How to know? Apa yang menjadi dasar saya bahwa saya tahu bahwa saya itu ada di dalam sana? Ini pertanyaan. Mudah-mudahan ada Pak Pendeta di sini. Jadi pergumulan kita ke depan. Ini yang selalu menggelayut dalam pikiran saya, Pak Tony. Terus terang. Saya percaya keselamatan itu karunia Tuhan. Amin. Tadi kita sudah sepakat semua dan cara berpikir kita ke arah sana. Tapi yang selalu mengganggu cara berpikir saya adalah apakah saya tercatat dalam buku kehidupan itu? Ingat di Wahyu juga menjelaskan itu. Ada orang dicatat. Nah, kita itu ada enggak? Mungkin itu aja Pak, sekedar mengganggu semua supaya saya jangan sendiri yang terganggu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau menurut saya, kita percaya tapi tidak percaya juga gitu ya. Kalau kita percaya dicatat, ya itu iman kita. Ketika kita meragukan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti ditulis di dalam Yakobus. Ketika kita mendua hati antara pikiran Allah dengan pikiran kita, jangan harap kamu mendapatkan apa-apa. Jadi sebetulnya bagaimana kita mendapat hikmat dari Tuhan, yaitu pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Kalau kita masih meragukan kita dicatat atau tidak, itu satu paket dengan kita tidak meragukan salib. Kita meragukan salib. Ya. Kalau Tuhan sudah bilang, barang siapa yang percaya bahwa darahnya sudah tercurah untuk pengampunan dosa, semua orang yang percaya dan mengasihi Dia, kita adalah bagian. Boleh Pak Tony. Ya, mungkin itu.
Jadi jangan Bapak Ibu yang lain. dikontra terus dengan pikiran. Ya, terima kasih. Ya, apakah Bapak Ibu yang lain ada Sudah yang ngintip mau? itu, Paulus. Iya. Iya, ya lagi kotak-katik, jadi cuma di sebelahnya. Iya, sedikit Soalnya dipanggil-panggil. turun rembuk. Pendeta dipanggil-panggil. Silakan Pak. Ini Pak Joni ini. Dan saya pakai kaos jadi nggak pede. Nggak apa-apa, saya pakai kaos, makanya saya nggak hidupkan gambarnya Pak, videonya. Iya, yang penting suara saya, Pak. Iya, sama Pak. Ini menarik. Iya, berbicara tentang siapa sih yang nantinya di ujung sana gitu ya. Di ujung sana itu sampai akhir kita lalu ya tercatatlah atau apa istilahnya, atau kita boleh kepada kita Tuhan mengatakan mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu, katakan siapa itu di sana gitu. Saya kira prinsipnya kan kita masih beriman gitu ya, kita masih punya iman itu, dan ketika kita beriman itu kan berarti menerima keselamatan dalam Tuhan itu. Yakin bahwa aku tidak bisa selamat tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan, pengorbananmu, jalan kebenaran dan hidup yang boleh aku terima ya, dari tubuhmu, dari darahmu dan sebagainya, dari kebangkitanmu. Jadi ya sampai sana itulah kita dipelihara oleh Roh Kudus untuk kita itu ya itulah dengan yakinnya ini kita sampai di yang disebutkan tadi, ditulis dalam kitab lah dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang memang dalam bergereja lalu kita saling menasehati, saling kita mendekatkan lagi terus kepada Tuhan dengan iman itu, itulah yang dikatakan sebagai keselamatan, yang dikatakan sebagai dibenarkan karena iman gitu ya. Dan itu memang satu paket dengan anugerah Tuhan, anugerah selalu lebih dulu, dan kemudian kita sebagai orang yang beriman ini dan terus dalam suka duka hidup, jatuh bangun, turun naiknya ya segala kehidupan kita ini yang memang diharapkan tumbuhlah cinta dan iman itu kita dipimpin dan dikuatkan oleh Roh Kudus gitu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kita bercatat atau tidak, ya saya sih sudah mendengar jawaban Buning, Pak Armin, dan juga hampir semua tadi ya, saya kira sudah dalam posisi kita itu sebenarnya kan dikatakan hendaklah kamu sempurna, tapi hanya Allah yang sempurna. Jadi sebenarnya Allah mengatakan yang sempurna itu hanya Allah gitu ya. Artinya sama, berarti yang tidak tercatat itu hanya Tuhan Yesus atau Allah. Betul, berarti sebenarnya itu motivasi untuk kita, ayo terus gitu ya. Nah, bahasa memang lalu akhirnya menjadi bahasa kita, oh yang akan menyempurnakan Yesus. Sebenarnya Yesusnya yang sempurna, tapi kita di backing oleh Tuhan Yesus yang di depan kita gitu ya. Dia yang ketika kita diadili, Tuhan Yesus yang mau berkata, ini orang-orang sudah benar semua kok. Mereka berdosa, nggak ada yang benar. Tapi mereka percaya, maka mereka itu sudah dibenarkan. Jadi Bapak, sudah semua itu diampuni, semua mendapatkan apa yang kau janjikan bagi mereka, dan itu karena melalui aku gitu kira-kira. Jadi semua kita di belakang Yesus tuh nggak ada yang benar lah sebenarnya ya. Bagi saya seperti itu. Jadi pengampunan yang diberikan Tuhan ya selagi kita masih percaya juga gitu ya bahwa pengampunan seperti apa diberikan Tuhan, kita sendiri harus respon tanggung jawab itu, harus sedia Roh Kudus, ya. Memang harus paket juga gitu. Tidak satu bahwa itu dijamin karena pengampunan sempurna lalu kita udah beres sampai akhir, juga bukan begitu sih ya, tapi harus ada tanggung jawab yang terus kita yakini pengampunan Tuhan itu nggak main-main gitu ya. Yang lama itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Nah, itu yang lamanya dilupakan, yang ke depan kamu percaya dan ikut aku, kamu diselamatkan gitu. Di ujungnya juga sampai ujung kita ikut ya diselamatkan sampai di sana.
Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin panjang, maaf ini. Saya mau nimbrung. Ya, nggak apa-apa Pak. Menarik. Pak Tony. Ya, silakan. Iya. Pak. Jadi memang kalau kita mengukur dari perbuatan, ya, apakah kita nanti Tuhan Yesus datang kedua kali kita masih berbuat dosa? Memang kalau diukur dari perbuatan, repot kita. Tapi justru itu bukan, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan gitu. Jadi kalau saya mengertinya itu, kita menjadi anaknya gitu. Jadi kalau saya nggak tahu ya, kalau saya punya anak nggak kelihatan dosanya gitu. Yang kelihatan kasihnya gitu. Jadi memang kalau dilihat Tuhan Yesus datang terus kita masih berdosa, saya bilang tergantung definisi dosanya gitu ya. Kalau dosa itu artinya perbuatan, kita masih manusia, tentu perbuatan-perbuatan kita tidak sempurna. Tapi kalau dosa itu adalah jadi anak Tuhan meleset begitu ya, kayak anak panah meleset gitu. Jadi kita tidak sedang berjaga-jaga, tidak menuju tujuan itu. Saya rasa tidak ya, karena terlepas dari kita kemanusiaan kita terus berjalan menuju pada Tuhan. Dia itu Bapa kita gitu. Jadi selama kita masih mengakui dia sebagai Bapa, dia mengakui kita sebagai anak, berlakulah pengampunan terhadap seluruh kesalahan kita gitu. Jadi saya lebih membayangkan status gitu. Ya. Status bukan amal gitu. Ya. Bukan perbuatan. Karena relasi kita itu yang jangan putus gitu. Jadi saya pikir juga memang apa sih maksudnya berjaga-jaga ya? Berjaga-jaga itu menurut saya selalu menyadari akan ada Tuhan. Jadi kalau kita lagi jaga-jaga kan ini ada pencuri akan masuk, selalu menyadari ada pencuri gitu. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga kan lupa ada pencuri atau tidak gitu. Jadi keadaan berjaga-jaga itu saya mengertinya terus menyadari ada Bapa gitu. Dan itu kan sumber sukacita. Bahkan saya juga kagum juga ya kalau kita baca bacaan tadi itu Rasul Paulus bersyukur, tapi biasanya kan kita bersyukur kalau berkatnya pada kita gitu. Jarang kita bersyukur karena orang lain gitu. Menurut kita orang lain itu yang harus bersyukur. Ya, jadi memang agak susah saya menyampaikan secara sistematis ya, tapi pikiran saya itu bukan perbuatan itu yang menyebabkan kita cacat gitu. Tapi hati kita tidak mengarah pada Tuhan itu yang membuat kita lepas dari buku kehidupannya yang Pak Joni bilang tadi itu. Kalau kita tidak mengakui dia Bapaknya, Bapak kita, nah baru kita celaka gitu. Kira-kira begitu. Iya, nggak dicatat dari keluarga ya. Jadi memang Alkitab mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan, oleh iman, bukan karena perbuatan. Tetapi iman kita harus dinyatakan melalui perbuatan. Ya, jadi kita tidak berbuat untuk kita menjadi tidak cacat, nggak bisa, nggak mungkin kita. Ya, menebus dosa kita Yesus tidak mungkin dengan perbuatan kita. Tapi kita hanya diselamatkan oleh iman kita. Tapi iman itu harus dinyatakan melalui perbuatan kita. Ya, kehidupan kita itu yang menyatakan iman kita. Orang bisa mengenal iman kita itu dari kehidupan kita, dari perbuatan kita. Jadi tadi benar sekali. Kalau kita benar-benar menjadi anak, sudah nggak perlu nggak perlu pusing-pusing saya didapat atau enggak.
Yang penting kan kita pasti ada di kartu keluarga gitu, kalau kita memang benar-benar anak gitu ya. Tapi kalau kita meragukan, ya ini anak atau bukan ya, mungkin nggak dicatat di dalam kartu keluarga gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar kita diangkat, diselamatkan, dan diangkat menjadi anak-anak Allah, ya sudah pasti dicatatlah di dalam kakak. Terus terang aja, saya pribadi itu nggak pernah mikir itu Pak Dan, saya dicatat atau enggak itu nggak pernah kepikir ya. Karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan kasih karunia-Nya itu supaya saya menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anaknya, masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itu karena semua adalah anugerah. Setuju Pak. Amin itu. Ya. Cuma kalau direnung-renungkan Pak Tony, ya. Sama dengan Yudas Iskariot juga. Ya. Siapa sangka dia bilang kalau memang itu, kalau kita berbicara kemahakuasaan, ya. Sudah ditahu bahwa dia kan celaka sekali dia posisinya kan. Ya. Nah itu kalau kita mau berdiskusi ke sana, yang tadi saya ingin katakan, saya sudah paham yang Bapak maksud Pak Paulus. Cuma ada hal kalau Bapak baca dari Kejadian itu sampai dengan Wahyu, di situ mulai dicatat. Memang sejak lahir pun di Mika pun dijelaskan kita sudah dikenal Tuhan sebenarnya. Itu sangat jelas. Sehingga saya itu kenapa saya tadi lemparkan, itu pertanyaan saya selalu. Kalau begitu itu bisa aja ada orang yang tidak kecatat. Ini, misalnya si Yudas, karena ini sudah ketahuan Pak. Tapi ini waktunya memang singkat, tapi nggak apa-apa. Ya. Mungkin kita sudahin. Saya berterima kasih. Saya paham apa yang Bapak maksudkan tadi, tapi apa yang saya sampaikan memang belum kena. Apa yang karena ini banyak hal yang kalau kita mau ungkapkan satu persatu bagaimana kemahakuasaan itu kita coba tarik dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Kayaknya ada sesuatu yang memang masih perlu kita benahin begitu untuk saya pribadi. Kalau resminya ya Pak Joni, resminya itu semua orang dicatat Pak. Betul. Kalau dibaca ungkapan yang bahaya itu kan dicoret. Ya. Jadi ancamannya itu jangan sampai dicoret. Jadi semua kalau orang bilang dicatat semua nggak juga begitu Pak Armin. Coba. Belum dicatat juga mungkin. Iya. Ini kan kita bicara soal kehidupan berarti soal keselamatan Pak ya. Saya juga tidak ingin memperpanjang karena waktu memang terbatas. Tapi mungkin kita sama-sama gumulin baca deh firman Tuhan. Saya juga baca. Kalau Anda baca aja dari Mika, dari mana, itu kan kita sejak lahir itu sudah ditahu sebenarnya. Begitu. Ya. Iya. Saya boleh menambahkan terakhir mungkin ya Pak. Karya Tuhan Yesus Kristus itu diberikan kepada seluruh dunia, semua manusia. Tetapi Allah juga memberikan kebebasan memilih. Ini yang menentukan. Jadi kita mau memilih Pak Tony-nya putus ya? Pak Tony, ya, putus. Mungkin Ibu Ana ada yang mau disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Ya boleh, boleh sedikit ya. Iya boleh Bu. Kalau saya sendiri, saya merasa pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu besar kasih-Nya sampai Dia meninggalkan surga dan menderita untuk kita sampai disalib. Saya percaya bahwa itu cukup kita mengandalkan Tuhan Yesus yang ampuni dosa kita dengan darah-Nya yang kudus, dengan pengorbanannya, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Untuk saya cukup itu, saya percaya bahwa pengampunan di dalam Tuhan Yesus itu cukup untuk mengampuni segala dosa kita asal kita tetap mengandalkan Tuhan sampai akhir, sampai seperti pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus pada akhir hayatnya dia tetap mengandalkan dan percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong dan mengampuni dosanya dan menyelamatkannya.
Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bu Ana. Pak Inal, masih ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup, Bu. Oke. Cukup. Ya, mungkin Pak Toninya masih belum bergabung lagi. Sebelum kita doa syafaat, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Untuk mulai kemarin pun hari Minggu sudah memasuki Minggu Advent, begitu ya. Jadi untuk PA juga kita mengikuti tema-tema dalam masa Advent. Jadi untuk yang PA streaming YouTube tiap hari Kamis, itu tema-temanya mengambil tema-tema dari liturgi masa Advent dari LPPS. Kemudian untuk yang hari Senin, minggu depan yang akan dipimpin oleh Pak Armin, itu juga temanya dari tema untuk masa Advent. Nah, khusus untuk bulan Desember, jadi mulai minggu depan dari mulai Pak Armin, tanggal 7, tanggal 14, dan terakhir untuk bulan Desember itu untuk hari Senin di tanggal 21, setiap hari Senin kita akan mengadakan PA-nya melalui Zoom dan di-streamingkan juga melalui YouTube. Karena ada beberapa, khususnya nanti yang tanggal 14 dan 21, itu bukan PA seperti biasa, tapi bentuk acara khusus, di mana tanggal 14 kita nanti akan mencoba menggali begitu ya lagu Natal yang sering kita dengarkan itu sebetulnya ada sejarahnya begitu ya. Jadi kita mau melihat dan mau mengetahui lebih dalam apa sih yang menjadi latar belakang dari lagu-lagu Natal tersebut. Kemudian nanti tanggal 21 juga bentuk acara khusus karena kita akan saling memberikan selamat Natal begitu ya, ucapan-ucapan. Mungkin nanti bisa dalam bentuk ucapan tulisan yang nanti akan ditayangkan dalam bentuk video, atau mungkin nanti bisa di Zoom bisa menyampaikan langsung untuk seluruh jemaat GKI Pasteur. Atau kalau Bapak Ibu ada kreativitas lain pun usulan untuk bisa menyampaikan bentuk ucapan selamatnya, boleh langsung juga menghubungi saya untuk nanti bisa ditayangkan pada tanggal 21. Nah, untuk yang hari Kamis itu ada tanggal 3, tanggal 10 dan diakhiri di tanggal 17 Desember. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk kegiatan PA kita di bulan Desember nanti. Pak Tony sudah masuk kembali ya, Pak? Iya. Ya. Habis baterai. Ya, tadi terputus Pak. Apa ada yang mau dilanjutkan, Pak? Ya, memilih ya. Tuhan memberikan kebebasan memilih bagi setiap orang mau menerima keselamatan dari Tuhan atau enggak. Itu aja. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, diskusi yang menarik ya. Terima kasih juga Pak Tony untuk pelayanannya pada malam hari ini. Kita akan tutup untuk PA pada malam hari ini dengan doa syafaat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau didoakan secara khusus kah? Tidak ada ya. Pak Tony akan pimpin doa syafaat atau doanya mau kita bagi-bagi, Pak? Pak Tony? Doanya dari Pak Tony atau mau dibagi-bagi, Pak? Dibagi-bagi aja. Oke. Dibagi-bagi Ya. Nanti Pak Tony yang tutup terakhir ya, Pak ya? Ya, mungkin kita akan meminta tolong Ibu Siani. Ibu Siani, bisa minta tolong untuk doa syafaat kah? Malam Bu Siani. Belum ada ya. Mungkin bisa minta tolong Bu Ana. Malam Bu Ana. Selamat malam. Ya, Bu Ana bisa minta tolong nanti doa syafaat ya Bu Ana. Ya, coba.
Ya, minta tolong doakan untuk kegiatan-kegiatan PA kita selama di bulan Desember ya Bu Ana. Dan juga untuk acara GKI Pasteur nanti tanggal 6 ya. Kemudian bisa minta tolong untuk Renat. Malam Renat. Malam. Ya, bisa minta tolong doakan untuk acara-acara Natal kita ya yang di bulan Desember ini yang semuanya juga melalui online. Biarlah ini juga satu acara khusus ya, baru acara khusus bahwa Natal kita dilakukan secara online. Biarlah walaupun melalui online tetap semua kegiatan bisa dipersiapkan dengan baik dan semua jemaat juga bisa tetap merasakan sukacita Natalnya. Juga minta doakan juga untuk Pak Tony dalam pelayanannya dan dalam segala kehidupannya untuk pelayanannya sehari-hari. Nanti akan ditutup oleh Pak Tony. Ya, doa selawat kita akan dimulai dari Ibu Ana, kemudian ke Renat dan ditutup oleh Pak Tony. Ya, silakan Bu Ana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan, Engkau memberi kepada kami waktu untuk kami boleh mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, firman-Mu yang terus akan berbicara kepada kami, meneguhkan kami, bahwa kami anak-anak-Mu, kami yang dikasihi Tuhan, kami sudah diselamatkan dengan darah-Mu yang kudus, kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa untuk PA pada malam ini, dan kami terus berdoa untuk PA-PA yang akan datang di dalam minggu ini Bapa. Akhirnya Engkau sendiri yang akan memimpin supaya kami boleh diteguhkan, kami boleh membawa berkat. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau yang menolong semua pendengar yang akan mengikutinya dan juga alat-alat supaya kami boleh bersekutu walaupun melalui Zoom atau YouTube. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur juga untuk GKI Pasteur yang berulang tahun. Biar akhirnya Tuhan akan terus memimpin gereja ini. Supaya sungguh boleh menjadi berkat dan banyak orang datang. Diselamatkan melalui Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menanggung segala hukuman dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa khususnya untuk serangkaian acara Natal dan kegiatan yang akan diadakan oleh GKI Pasteur dan dari awalnya Desember hingga tanggal 21 nanti, bahkan hingga ada ibadah Natal nanti. Biarlah semuanya tetap berjalan dengan lancar dan segala upaya yang telah dipersiapkan oleh panitia tetap kau ya teguhkan dan ya diberikan persiapan yang matang. Dan khususnya kami juga tetap ya berdoa untuk pelayanan Tony yang sampai hari ini. Biarlah kau tetap ya memberkati keluarganya serta pelayanannya sampai hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Kami juga akan GKI Pasteur akan berulang tahun ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan betapa Tuhan memelihara jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan juga menumbuhkan iman dari jemaat-Mu ini semakin hari semakin rindu ya Tuhan. Terus merasakan kasih-Mu dan belajar juga mencintai-Mu ya Tuhan. Dan boleh menyatakan iman kami ya Tuhan.
di dalam kehidupan kami, kepada siapa kami percaya, kepada siapa kami mengandalkan. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap hari boleh semakin dimampukan untuk menyatakan iman kami di tengah-tengah dunia yang rusak ini ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi alat-alat-Mu, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, dan ampuni jika kami tidak melaksanakan apa yang Tuhan amanahkan kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menarik bagi dunia ini ya Tuhan. Biarlah mana kami meninggikan Engkau ya Tuhan, pasti dunia akan tertarik. Bagaimana apa yang sudah Tuhan lakukan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga kegiatan PA ini semakin hari semakin menumbuhkan iman daripada jemaat ini ya Tuhan. Dan kami juga boleh menikmati sukacita hidup di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat malam Semua. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Malam semua, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima